Kesaksian para Devosan Padre Pio 108, setahun berdoa bersama, bagian ketiga. Puji Tuhan, hari ini saya sungguh luar biasa dan boleh bersuka cita. Bukan satu kebetulan, sinyal saya juga full. Biasanya saya bisa terlempar lebih dari 10 kali, nggak tahu kenapa. Kadang-kadang dalam sebulan terakhir saya selalu alamin itu. Entahlah kenapa, yang pasti sejak saya hampir setahun, walaupun up and down, tapi semangat dari Ibu Eko, Ibu Angela, begitu banyak yang bisa menjadi inspirasi saya ketika saya malas. Saya ingat jauh lebih senior, mereka bisa bertahan. Kok saya yang masih setengah umur, saya malas gitu. Padahal saya sebenarnya mencari ini adalah satu wadah yang baik untuk saya untuk bisa setia memberikan waktu terbaik 1 jam. Tuhan bilang kan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dalam 1 jam. Ketika saya malas, ketika saya capek, saya usahakan. Terus saya merasa diberkati. Saya nggak tahu sudah hampir saya dapat bukunya Bu Evo itu mungkin bulan September atau tapi saya sudah khatam bisa lebih dari 3 kali. Saya bawa itu ke kantor, setiap istirahat saya baca itu. Jadi dari pengalaman rohaninya Bu Evo tentang memamah penderitaan gitu ya, itu saya terapkan di dalam pekerjaan saya yang begitu banyak depan belakangnya tidak sama. Itu dunia kerja seperti itu yang saya alami. Jadi ketika saya baca buku itu, saya merasa diingatkan, oh memang ini yang mengasah saya untuk saya lebih rendah hati. Terus untuk hari ini saya sangat terkesan pertama kali ketika saya di meja pendaftaran, anak ganteng banget, tapi saya kan nggak tahu ya, karena belakangan saya masuknya tepat waktu, pulangnya juga tepat waktu ya, nggak seperti dulu saya bisa sampai tengah malam. Jadi saya dengar tidak melihat, tapi saya cuma bilang puji Tuhan, Tuhan luar biasa pakai ini anak. Saya belum dengar tangannya metik piano ya, cuman puji Tuhan, Tuhan pakai ini anak berdua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di situ pas saya mulai ikut nyanyi, saya sampai meneteskan air mata. Luar biasa bagaimana ibunya membimbing dia sampai dia seperti itu. Pasti karya Tuhan dari banyak orang untuk dan anak tersebut dengan segala keterbatasannya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya terberkati dengan petikan tangan mereka berdua, dan cara yang satu menuntun yang satu. Benar kata Ibu Evo ya, dalam Alkitab bilang tidak ada orang buta menuntun orang buta gitu ya. Tapi tadi siang sepanjang hari saya melihat itu, dan saya selalu bilang puji Tuhan Maha besar. Pada saat adorasi juga saya tersentuh, karena sejak pandemi saya nggak pernah ikut. Dan kalau sebelum pandemi dulu saya pasti setiap bulan di gereja kami ada. Cukup lama di tempat ya si Tuhan itu. Saya bilang, Tuhan terima kasih saya bisa mengikuti. Saya nggak pernah menyangka dan tidak berpikir juga ya akan seperti itu model adorasinya. Jadi Sakramen Maha Kudus dibawa berkeliling ke umat itu satu hal yang luar biasa menurut saya. Dan sharing dari Ibu Evo tadi juga ya, itu banyak sangat meneguhkan saya. Saya nggak boleh cengeng dengan segala keterbatasan saya. Saya juga banyak menyimak dari teman-teman yang menyampaikan betapa bersuka cita malam hari ini, dan itu juga yang saya rasakan. Semoga di ulang tahun yang 1 tahun ini, sesuatu yang sudah Tuhan berkati kepada kita semua
kita boleh diberkati dan siap menjadi berkat dimanapun, dengan kondisi apapun kita. Dan semoga saya sendiri bisa lebih setia lagi untuk 1 jam setiap hari. Dan dalam doa saya, semoga Ibu Eko dan semuanya kita di sini semakin sehat, semakin setia, dan semakin rendah hati. Terima kasih untuk kesempatan malam ini. Saya mau jadi Susan lagi. Susana. Ibu Eko dan semua. Iya, terima kasih. Terima kasih Susana. Iya, oke. Ini juga akan jadi bagian daripada sejarah yang saya harus menuliskannya, tetapi ini saya nggak usah nulis, tetapi bisa langsung visual. Silakan. Ya, Pak Marcel sudah buka kamera, buka mikrofon. Selamat malam Bapak Ibu, selamat ulang tahun untuk kita semua anggota Devosan Padre Pio 108. Walaupun baru 1 tahun, tetapi kita sudah bisa merasakan, ya, masing-masing pribadi sudah bisa melihat dan merasakan selama bergabung selama 1 tahun ini dalam kelompok doa ini. Sebuah mujizat yang luar biasa ketika saya berangkat dari rumah untuk hadir ke sana. Setiap hari saya pasti kena macet, tetapi dari rumah saya berdoa, Padre Pio, saya tidak tahu tempatnya di mana, dan permudahlah saya supaya saya sampai di sana bisa mengikuti perayaannya. Perkiraan saya dari rumah akan sampai di sana setidaknya jam 9:30 lah. Tetapi luar biasa, sampai dari rumah sampai ke sana tidak ada kemacetan satupun saya temukan dalam titik perjalanan. Dan saya berangkat dari rumah 6:30, nyampai di sana kurang lebih 7:30, jadi 1 jam dalam perjalanan. Ini satu hal yang luar biasa untuk saya, dan merasakan, ya, ini hal-hal kecil. Kemudian ketika mulai acara, ada yang menelpon saya. Wah, saya udah mulai gelisah lagi. Biasanya kalau saya izin ini, pasti ada aja yang mencari saya. Dan saya berdoa, Padre Pio, saya tidak mau diganggu hari ini untuk acara ini. Dan sampai sore tidak ada satupun telepon yang masuk di telepon saya, dan tidak ada satupun WA yang mencari saya. Ini satu hal yang bagi saya adalah hal-hal kecil, tetapi ya kalau kita peruntukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, ya itu akan membuat kita semakin menemukan jalan yang baik untuk bisa dekat dengan Tuhan. Dan terlebih pada hari ini, ya, lewat kelompok doa ini saya mengenal pribadi-pribadi yang di luar dari apa yang saya pikirkan. Misalkan saja, mungkin di dalam layar saya melihat sosoknya besar, tetapi ketika nyata saya kok kecil. Atau sebaliknya, saya anggap di dalam dunia layar lebar kecil, tetapi kenyataannya dia cukup besar. Jadi saya mulai memahami, oh ternyata pertemuan itu juga penting, ya. Jadi saya ketemu dengan para penatua hari ini, dan sekaligus mengingatkan saya bagaimana nenek-nenek saya dulu, ya, banyak teman-teman nenek saya seusia itu, mereka mengimani iman Katolik. Dan saya ketemu hari ini para penatua yang luar biasa, ya, yang begitu semangat, dan itu menjadi motivasi untuk saya sebagai, ya, walaupun sudah mulai berubah, tapi dalam kelompok relatif masih boleh dikatakan muda, ya, ini luar biasa. Jadi mengajarkan saya untuk mencintai Tuhan, untuk melayani Tuhan, tidak memperhatikan batas usia. Ternyata kita banyak belajar pada para penatua ini yang sangat luar biasa pekerjaan. Saya amati tadi apa yang akan dilakukan para oma-oma ini. Saya amati satu-satu, oh ternyata mereka begitu setia untuk melakukan pelayanan. Dan satu hal yang saya harus syukuri adalah Asisi diutus kepada kita untuk membantu acara hari ini. Sesuatu berkat yang sangat luar biasa.
Saya tidak terbayang kalau beliau itu tidak ada, tidak muncul di tengah-tengah kita. Siapa yang mau pontang-panting untuk mengurus ini? Dan terima kasih kepada Tuhan lewat Ibu Ina mempertemukan kita kepada Asisi, dan kita bisa merasakan dampak dahsyatnya pekerjaannya hari. Dan sekali lagi selamat ulang tahun untuk kita semua. Semoga pertemuan kelompok ini membuat kita semakin hari semakin semangat dan tetap ada keinginan. Terus terang tadi saya baru selesai mengajar dari gereja, ya, mengajar para katekis. Saya berusaha bagaimana supaya masih saya sempat untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh teman-teman dan Tuhan mengabulkan itu. Saya sampai sempat duduk untuk mendengarkan Bapak Ibu ceritanya, apa kesan dan pesan. Demikian dan selamat ulang tahun sekali lagi untuk kita semua. Terima kasih Pak Marcel ya, semuanya luar biasa. Oke, ya silakan Bu Inga. Bu Inga. Jangan ini ditutup kamera, dibuka. Aduh, Ibu, ditutup aja kameranya ya, mohon maaf. Harus dibuka, nanti nggak tahu orang yang ngomong itu siapa. Berarti kalau begitu Pak Edison dulu. Gak apa-apa Bu, saya lanjut aja, ntar hilang moodnya Bu. Kan saya nggak nampak moodnya kalau pakai itu, nggak pakai kameranya kayak gitu Pak. Suaranya saja mood. Tadi waktu saya mendengarkan Bapak Ibu sekalian menyampaikan ucapan selamat, saya jadi teringat setahun yang lalu bagaimana kita itu cuma 12 orang gitu. Jadi kalau sekarang bisa berjumlah begini banyak, saya percaya ini Tuhan yang punya rencana. Dan ini menjadi grup yang memang terberkati, puji Tuhan. Saya juga nggak menyangka gitu loh. Kok bisa dari yang cuma jumlahnya 12 orang, Tuhan memberikan sampai hari ini sekitar 40-an. Kita senang, kita bahagia, kita sukacita. Banyak keraguan di awal memang pasti waktu itu Bu Evo, Madam Ine, ya, apakah ini bisa berjalan? Tapi ternyata luar biasa bisa sampai hari ini dan benar-benar non-stop. Dan saya juga melihat karya Tuhan itu berbeda dari setiap individu. Saya pikir Padre Pio punya caranya masing-masing untuk memanggil setiap orang dan membentuk kita masing-masing juga. Jatuh bangun yang kita lewati di dalam grup ini juga luar biasa ya Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Ada yang terpanggil 1 kali, 2 kali dia hadir, tapi sisanya tidak hadir. Kadang-kadang ayo kita dorong-dorong, tapi ya ujung-ujungnya ya nggak lanjut gitu. Maka dari itu saya menjadi merenungkan bahwa kita ada di sini sampai hari ini. Itu bukan karena kekuatan kita secara manusiawi. Jujur saya juga luar biasa ya. Menahan ngantuk itu saya tuh sebenarnya parah kalau saya untuk urusan ngantuk ini. Gitu. Tapi ya cuma itu usaha saya untuk ya apalagi dikuatkan oleh Padre Fidelis, tidak sanggupkah engkau 1 jam saja berdoa. Mungkin sepanjang hari kita sibuk ini itu. Mungkin 1 jam itu rasanya kurang bermakna. Lalu Tuhan sediakan 1 jam itu jam 9. Itu pun kita masih diganggu dengan rasa ngantuk. Artinya 1 jam itu juga kita nggak bisa maksimal 100%. Apalagi kalau saya setiap hari ya harus melihat siapa yang bertugas segala macam. Saya pernah bilang sama Ibu Evo, Bu Evo lebih enak jadi peserta ya, saya bilang gitu kan. Jadi saya bisa fokus gitu ya. Tapi Bu Evo mengingatkan, itulah pelayanan kita. Oke Bu, jadi saya semangat lagi. Ya, itu. Apalagi yang saya mau ngomong ya.
Tapi ya sungguh luar biasa lah kalau bisa sampai hari ini, dan semoga kita semakin dikuatkan, kita semakin saling menguatkan pastinya. Karena setiap kali ada Bapak Ibu yang, aduh maaf saya tidak bisa bertugas ini, saya merasa tidak apa-apa gitu, tidak apa-apa. Memang tiap kita juga punya halangan, tapi sejauh niat kita memang sungguh-sungguh mau datang, mau berdoa sambil ngantuk. Tadi juga Bu MJ sempat mengatakan, iya saya suka ngantuk tapi saya senang berdoa. Saya bilang, iya Bu, itu emang benar-benar godaan terbesar kita ya itu. Tapi cuma hanya punya satu, ya ingin hidup, ya doa gitu. Lihat aja Pak Marcel, dia masih di situ, saya sudah kabur biasanya. Sudah selesai doa saya kabur, karena saya nggak tahan, karena besok pagi pun saya harus bangun lagi jam 4. Ini, ya selamat ulang tahun. Semoga kita selalu bersemangat, saling menyemangati satu sama lain. Dan semoga Padre Pio terus membimbing kita, menyempurnakan apa yang kita lakukan ini menjadi berkat bagi sesama kita. Terima kasih Bu Evo dan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bu Inge. Saya sekarang mengerti kenapa tidak membuka kamera. Karena moodnya tidak boleh ditunjukkan. Suaranya cukup yang menggambarkan hati. Dilanjutkan kesaksian bagian keempat. Semoga menginspirasi.